Ibu menepuk-nepuk tempat di sisinya untukku. Patuh. Aku duduk di situ. Apa kamu keberatan kalau kita bicara tentang penculikanmu? Ya? Tanya Mas Doni setelah cukup lama memandangiku. Mataku menatap lurus pada Mas Doni, berusaha memahami tujuan dari pertanyaannya itu. Tapi akhirnya sekali lagi aku menggeleng. Kami sejujurnya tidak tahu di mana Malik sampai saat ini. Ya, sama sekali tidak tahu, kata Mas Doni perlahan-lahan. Aku diam mendengarkan. Ini informasi pertama yang kudengar setelah keluar dari rumah sakit. Mungkin kamu juga sudah tahu kalau saat kamu diculik itu kamu dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Kami sempat kesulitan mencari jejakmu. Sampai Malik bilang soal kalungmu. Mas Doni mengeluarkan sesuatu dari dalam tas yang tersampir di pundaknya. Kalung hadiah ulang tahunku dari Kak Malik. Kami terpaksa berpencar karena saat itu jumlah kami kalah dengan para penculikmu. Jadi untuk memecah kekuatan mereka, kami berpencar. Itu sebabnya kamu hanya tinggal berdua dengan Malik, lanjut Mas Doni lagi. Aku mengangguk mengerti. Tentu aku tahu. Saat itu aku masih setengah sadar. Mereka berteriak meminta Kak Malik untuk terus berlari bersamaku. Sementara satu persatu mereka berhenti untuk menghadang dan memperlambat para pengejar kami. Bantuan baru datang sekitar 1 jam. Dan saat kami menemukanmu, tak ada siapapun di situ. Kami menemukan jejak-jejak darah di dekat tebing dan setelah diperiksa polisi itu memang darah Malik. Kutekan kuku-kuku ke tanganku sekuat tenaga. Tidak boleh menangis dulu. Ya, kamu harus dengar semuanya. Tapi sampai lebih dari 1 bulan kami mencari. Yang kami temukan hanya sepasang sepatu dan jaket milik Malik. Itu saja. Kami bahkan memeriksa ke pulau-pulau terdekat. Juga tidak ada kesaksian. Bagaimana kesaksian? Penculik itu? Tanyaku terbata-bata dengan tenggorokan kering. Mas Doni menghela napas. Ia menggelengkan kepala, tampak menyerah. Saat polisi menginterogasi, jawaban mereka kurang lebih sama. Malik terjun dari tebing itu memakai jaket yang kami temukan itu. Salah satu dari mereka mengaku menembaknya, tapi tidak tahu apakah kena atau tidak karena Malik keburu terjun. Mereka sempat mengira kamu bersamanya saat Malik terjun. Aku menutup mataku, tidak tahan membayangkan peristiwa yang masih sesegar kemarin itu dalam ingatanku. Untuk sesaat, semua orang membiarkanku menangis sepuas hati. Lalu ibu merangkulku dalam pelukannya sementara Kak Devira mengelus punggungku, berusaha menguatkan hatiku. Kami perlu informasi darimu. Ya, adakah sesuatu yang kamu ingat malam itu? Sesuatu yang mungkin dikatakan Malik, tanya Mas Doni setelah aku mulai tenang lagi. Tanganku yang sibuk menyapukan tisu ke mata berhenti bergerak. Aku berusaha mengingat-ingat. Gak ada Mas. Kak Malik cuma minta aku gak kemana-mana dan tetap diam. Oh, sama memintaku tetap menekan kalungku. Hanya itu aja. Yakin? Tanya Mas Doni memastikan. Aku mengangguk penuh keyakinan. Mas Doni menghembuskan napas. Dari wajahnya,
Aku bisa melihat harapan yang tadi terpancar di wajahnya seperti melayang jauh. Tadinya saya berharap Malik meninggalkan pesan lewat kamu. Ya, tapi sudahlah. Berarti memang ia terjun ke tebing itu tanpa rencana sama sekali, ujar Mas Doni dengan nada lesu. Ibu dan Kak Devira juga tak bisa menyembunyikan kesedihan mereka. Terus gimana, Mas? Apa Kak Malik benar-benar ragu? Aku meneruskan kalimat tanya itu. Entahlah. Ya, kita harus mulai dari awal. Malik itu pengawal terbaik di perusahaan kita. Bukan sekali dua kali ia mempertaruhkan nyawanya dan ia selalu bisa menghadapi semuanya. Saya masih yakin itu. Walaupun sangat kecil, kita gak boleh berhenti berharap. Aku tak pernah menyangka kalimat itu kudengar dari Mas Doni. Selama ini kukira ia sudah menyerah. Semangatku kembali bergelora. Aku akan membantu Mas Doni. Kalau begitu aku harus apa? Mas, tanyaku penuh semangat. Air mataku masih terasa basah di pipiku. Tapi hatiku jauh lebih ringan. Kali ini Kak Devira yang bicara. Bagaimana kalau kita mulai dari rumah orang tua Kak Malik? Ya, rumah itu. Kenapa aku bisa melupakan rumah itu? Itu rumah terakhir yang didatangi Kak Malik. Mungkin saja ada petunjuk di sana yang bisa kami temukan. Mungkin saja. Rumah itu masih berdiri di sana. Yang berbeda hanyalah penampilan luarnya. Tak ada lagi semak belukar setinggi diriku terlihat di sana. Kini sudah berganti dengan tanaman rapi berjejer dengan bunga-bunga yang segar dipandang mata. Rumah itu juga lebih tampak seperti rumah pada umumnya. Bahkan dinding-dindingnya dengan cat mengelupas sudah tak lagi terlihat. Warna birunya kini jauh lebih bersih. Lebih terang dan lebih cantik. Pergola teras yang kemarin dipenuhi belukar kering mati segan hidup tak mau. Telah berganti warna hijau dari tanaman merambat dengan bunga-bunga putih kecil. Sungguh jauh berbeda. Mas Doni membukakan pintu untukku. Aku yang pertama masuk, disusul Kak Devira dan Mas Doni. Mindy yang juga ikut masuk bersama kami menyusul belakangan setelah ia mengagumi pemandangan sekitar rumah. Di dalam rumah juga sedikit berubah. Ketika Mas Doni menekan saklar, lampu-lampu di langit-langit berpendar menerangi seluruh ruang tamu. Lalu akhirnya seantero ruangan di lantai satu itu. Aku menarik napas. Suasananya benar-benar berbeda dari saat terakhir aku masuk. Ketika hanya cahaya bulan dan lampu-lampu dari kejauhan yang menerangi ruangan ini. Mau periksa ke atas? Tanya Kak Devira. Aku mengangguk sambil tersenyum padanya. Kami berjalan naik ke atas bergantian. Kak Devira lebih dulu. Ternyata aku lebih kuat dari yang kukira. Hatiku tak terasa berat, tapi justru senang karena rumah Kak Malik kini lebih terawat. Tanpa bertanya, aku masuk ke kamar yang dulu pernah digunakan Kak Malik untuk mengurungku. Aku menyenggol tangan Kak Devira. Ingat dulu pernah mengurung aku di sini, sindirku. Kak Devira tertawa. Dan Kak Malik sampai lompat dari jendela buat mengejar kamu. Tapi tetap saja, kamu benar-benar luar biasa kalau lagi nekat ya. Iya,
tukas Kak Devira. Kami keluar dari kamar dan masuk ke kamar yang dulu kugunakan untuk sholat bersama Kak Malik. Sekali lagi aku menghela napas, mengingat saat-saat penuh kenangan itu. Rindu itu balik lagi, tapi hatiku tak terlalu sesak lagi. Rupanya, keadaan rumah yang tampak jauh lebih baik juga berhasil menenangkanku. Bilang ya, kalau kamu ngerasa berat atau sedih, bisik Kak Devira sambil menyentuh pundakku. Aku menoleh dan menggeleng pelan. Enggak apa-apa kok, Kak. Aku juga gak menyangka bisa sekuat ini melihat semua ini. Kak Devira merangkulku. Setelah berdiri sejenak di dalam kamar dan tak melihat ada petunjuk apapun di situ, kami pindah ke ruangan lain. Ruang kerja. Aku ingat dulu saat duduk bersama Kak Malik di ruangan ini. Kak Devira menuju jendela, hendak membukanya. Sementara aku bergerak menuju meja kerja. Di atas meja hanya ada tumpukan beberapa buku bacaan, sebuah jam meja kecil, dan tempat pena yang hanya diisi 2 buah pena. Suara seseorang mengetuk pintu ruang kerja itu membuat aku dan Kak Devira menoleh ke pintu. Mas Doni sedang melangkah masuk. Sebenarnya ada yang mau saya kasih ke kamu. Iya, kata Mas Doni. Mas Doni mendekatiku, lebih tepatnya ke meja. Ia membuka laci meja kerja itu dan mengambil sesuatu. Sebuah buku agenda bersampul hitam. Mas Doni tersenyum penuh arti padaku. Waktu saya dan Devira kesini, kami menemukan sesuatu dalam buku ini yang saya rasa untuk kamu, tapi karena waktu itu kondisimu seperti itu, kami tidak berani memberikannya. Ini saya berikan sekarang. Tapi, kali ini Kak Devira yang merangkulku berbicara. Kami tidak ingin membuatmu sakit lagi. Ya, kami semua sayang sama kamu dan ingin kamu tegar. Aku mengangguk dengan tersenyum, berusaha meyakinkan keduanya. Buku itu pun disodorkan padaku. Walaupun sudah kuduga kalau buku ini salah satu milik Kak Malik, tetap saja hatiku bergetar penuh cinta. Sekali lagi, satu kenangan muncul dalam ingatanku. Saat kami duduk saling berhadapan, aku duduk di sofa dan Kak Malik di kursi belakang meja kerja ini.